janangge angge mulu muncang saparangge digogokku anjing gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Sintru. Terima kasih kepada para sahabat Sintru yang telah mendukung kami sejauh ini. Semoga kebaikan Anda memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum menekan tombol merah subscribe, silahkan klik tombolnya dan jangan lupa tekan pula tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi jika kami sudah mengupload video terbaru. Sudah habis air mataku meratapi kepergian satu-satunya kekasih hati. Berpuluh-puluh tahun lalu kami tinggal di hutan ini, membuat huma demi menghindari kejaran tentara yang menuduh kami anti komunis. Waktu berlalu, kulit mulai mengeriput dan rambut semakin memutih. Barisan gigi yang dahulu kuat mengunyah daging rusa yang liat, satu persatu tanggal dan hanya menyisakan beberapa baris. Dalam pelarian, kami bertahan dengan mengandalkan ubi singkong, ladang padi seadanya, sayuran yang tumbuh tak terawat, dan ikan sungai, meski tanpa anak dan keturunan. Hanya berkawan monyet liar, nyamuk, macan, dan dahan juga hantu. Kami mengasingkan diri dengan perasaan penuh was-was setiap saat. Bisa saja kawanan pria berbaju loreng menerjang kami dengan beringas saat gelap, mengendap-endap di balik gelap malam. Hari-hari yang kami lalui memang memprihatinkan. Kadang kelaparan dan kedinginan. Baju yang kami kenakan pun kini berganti kulit kayu. Tak ubahnya manusia zaman batu. Namun, setidaknya kami terbebas dari kejaran tentara dan para pemuda yang ganas. Tanpa terasa, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Entah sudah berapa lama kami terasing dari dunia luar. Huma dan hutan adalah rumah bagi kami, jauh dari hiruk pikuk dan kebisingan manusia. Hingga duka itu terasa datang tiba-tiba. Berhari-hari kekasih hatiku terbaring sakit. Tubuh ringkihnya yang termakan usia kini tersisa tulang terbungkus kulit. Wajahnya yang terbakar matahari juga semakin pucat. Hari ketiga, kekasih hatiku meregang nyawa. Berurai air mata tak juga membangunkannya dari kematian. Ditinggalkannya aku sendiri, sebatang kara di tengah belantara. Kini, aku dibuatnya bingung. Bagaimana menguburkan jasadnya yang mulai berbau.
Di sekitar pondok, burung-burung gagak yang entah datang dari mana mulai berkumpul. Suara mereka sahut menyahut seolah menyuruhku melempar saja jasad kekasihku ke atas tanah. Jadi mereka bisa berpesta menikmati bangkainya. Tentu saja aku menolak, meski belum tahu apa yang harus kulakukan dengan jasadnya. Menggali kubur tentu tidak mungkin. Mengangkat cangkul saja sendi-sendiku rasanya hampir copot. Kubiarkan saja jasadnya tergeletak di dalam pondok, beralas tikar purun berselimut daun pisang. Sesekali ku tepis lalat yang hinggap di wajahnya. Senja berganti malam. Jangkrik dan burung hantu di sekitar hutan mulai riuh. Kunyalakan lampu minyak damar sebagai pelita, meski tidak terlalu berguna, karena penglihatanku juga telah buram. Kurubahkan tubuh reot ini di samping kekasih hati. Kutatap wajah keriputnya dalam-dalam. Duhai kekasih hati, tak rela aku lepas kematianmu. Meski berpuluh tahun bersama, sepertinya baru kemarin berjumpa melewati duka demi duka tanpa ada sedikit pun suka. Tak terasa mataku berkaca-kaca karena air mata ini telah habis mengering. Pilu rasanya di hati. Sakit menyayat-nyayat hingga menusuk ke jantung. Terbuai aku dalam sedih, larut dalam duka. Kupaksa memejam mata sembari memikir bagaimana caranya mengubur jasad lelakiku. Tak mungkin kuhanyutkan di sungai. Mengangkat tubuhnya aku tak kuat. Pikiranku mengembara memikirkan cara terbaik agar mayatnya bisa segera disemayamkan. Haruskah aku potong kecil-kecil? Tentu akan lebih mudah menggali kuburnya. Atau bisa juga dagingnya ku makan? Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan nikmatnya menyantap daging. Mungkin rasanya akan sama sedapnya dengan daging rusa atau kancil. Tidak. Itu tidak akan kulakukan. Aku masih waras. Aku belum sepikun itu. Semakin dipikir, semakin kepalaku pusing. Kubalikan badan ke kiri dan ke kanan, namun kantuk tak juga kunjung datang. Jasad lelakiku semakin dingin dan bau. Sedangkan di luar pondok, suara binatang malam semakin ribut. Mereka seakan sengaja berbuat gaduh agar seluruh penghuni rimba tahu bahwa ada jasad yang belum dikubur. Srek. Duk. Tiba-tiba jantungku berdetak kencang. Dari luar terdengar suara langkah-langkah kaki seperti suara orang mondar-mandir. Kupasang telinga baik-baik untuk memastikan. Lalu terdengar suara orang berbicara seperti suara lelaki. Sepertinya bukan hanya satu, mungkin 3 atau 5 orang, bisa juga lebih. Entah apa yang mereka lakukan. Mungkinkah mereka mau merampokku? Tapi sepertinya tidak mungkin. Aku hanyalah janda renta tanpa harta. Tak lama berselang, terdengar suara ketokan dari pintu diiringi suara memanggil berulang. Permisi. Aku hanya diam, tidak berani menjawab. Pintu diketuk. Permisi. Bolehkah kiranya kami menumpang istirahat sejenak? Daun pintu yang reot terus bergoyang. Sekali tendang saja, pintu itu akan jebol.
Permisi, kami bukan orang jahat. Kami hanya pendakwah yang kemalaman. Permisi. Pendakwah? Benarkah? Kalau benar, sungguh kebetulan sekali. Kupaksa beranjak melangkah terseok ke arah pintu. Gerakanku semakin lambat seiring usia yang menua. Kuintip dari celah papan, benar saja. Di luar ada 5 orang laki-laki berpakaian gamis, lengkap dengan surban dan tasbih di tangan. Cahaya bulan yang temaram menerpa wajah mereka yang teduh. Aku sedikit lega. Tidak mungkin ada perampok mengenakan pakaian haji. Kubuka pintu. Terlihatlah 5 lelaki dengan busana bagaikan tuan guru dari tanah suci. Yang paling tua, kuduga pemimpin mereka, menyambut dengan sumringah. Ia berdiri di anak tangga teratas, sedangkan 4 lainnya masih di tanah. Permisi Nini, mohon maaf jika kiranya telah mengganggu. Sudikah kiranya bila kami menumpang istirahat sejenak? Kami tersesat dan kemalaman. Ujar yang paling tua sambil mengatur nafas yang tersengal. Janggut putihnya telah basah karena cucuran keringat dari dahi. Tuan-tuan guru ini siapa? Dari mana? Dan kenapa bisa sampai kemari? Kutatap satu persatu wajah mereka, sebab sudah lama aku tak berjumpa manusia selain kekasihku. Gamis yang mereka kenakan menjuntai hingga ke tanah. Ujungnya terlihat kotor tertutup tanah dan lumpur. Yang paling tua, kutaksir usianya sepantaran usia mendiang kekasihku. 2 orang lagi mungkin sekitar pertengahan 40 tahun. Sedangkan sisanya kutaksir sekitar 10 dan 15 tahun. Mohon maaf Nini, perkenalkan, saya Haji Idrus, pendakwah dari Martapura. Yang 2 ini Haji Salman dan Haji Gani, sedangkan sisanya belum berhaji. Mereka masih muda dan masih menimba ilmu agama. Yang paling tua lagi-lagi angkat bicara. Beberapa hari lalu, kami diminta oleh tetua kampung di balik bukit untuk berceramah. Malam ini akan ada acara Maulid Nabi. Namun apa daya, rupanya tadi siang kami salah jalan. Hanya berputar-putar di tengah hutan hingga matahari tenggelam. Untung saja ada pondok ini. Oleh karena itu, sudahkah kiranya kami istirahat barang sejenak sebelum melanjutkan perjalanan? Haji Idrus yang paling tua menutup kalimat sembari menyeka keringat di wajah dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya tidak pernah lepas memutar-mutar tasbih yang menjuntai. Baiklah, silahkan istirahat di pondokku. Akan kuhidangkan minuman hangat untuk tuan-tuan semua. Haji Idrus tersenyum lega. Begitu pula 4 orang lainnya. Mereka melangkah dengan terburu ke dalam pondok yang hampir roboh. Begitu di dalam, mereka terperangah melihat ada jasad tertutup daun pisang. Masih berdiri, mereka saling pandang keheranan. Ini jasad lelakiku. Dia meninggal tadi pagi. Aku tidak tahu cara menguburkannya, juga tak tahu cara mendoakannya. Mungkin ini takdir sang Kholik. Jadi tuan-tuan guru bisa membantu mendoakannya dan menguburkannya.
Haji Idrus tersenyum. Tenang saja, serahkan pada kami nih. Biarkan kami yang mengurus. Dan ini tak perlu risau. Aku tersenyum seraya mengangguk. Hatiku berbunga karena bebanku berkurang. Silahkan tuan-tuan guru duduk. Saya hidangkan minuman seadanya. Lanjutku sembari melangkah ke dapur yang tak berbatas dengan ruang tidur. Kulirik seperti ada yang janggal. 5 orang lelaki alim itu duduk bersandar di tiang penyangga dinding. Mereka duduk berjauhan, mengelilingi mayat lelakiku yang terbujur di tengah. Kunyalakan tungku untuk membuat air hangat. Sedari tadi, tak kudengar ada tahlilan dan lantunan Yasin dari mulut mereka. Mungkin haus batinku. Aku kembali ke ruang tengah, menuangkan air putih pada gelas bambu, juga sirih pinang sebagai tanda kesopanan. Silahkan diminum. Sembari menunggu rebusan teh mendidih di tungku. Tawarku. Hening. Mereka hanya saling pandang membuatku kebingungan. Yang paling muda sedari tadi tampak gelisah. Matanya tak pernah lepas memandang jasad kekasihku. Jakunnya naik turun menelan ludah. Sedangkan nafasnya terdengar sesak, tidak beraturan. Tuan Haji, silahkan dimulai membaca doanya. Pintaku pada Haji Idrus. Haji Idrus gelagapan hingga tasbih di tangannya terlempar. Hidungnya kembang kempis dan bibirnya bergetar. Mohon maaf Nini, tenggorokanku sedang sakit, balas Haji Idrus seraya menggelengkan kepala. Setengah menunduk, ia mencondongkan badan untuk meraih tasbih yang terlepas. Kalau begitu, Tuan Haji Salman saja yang memulai doanya. Namun, jawaban Tuan Haji Salman juga sama. Begitu pula Tuan Haji Gani, serta 2 orang yang lebih muda. Mereka saling lempar. Tidak seorang pun yang bersedia membaca doa. Aku tercenung. Bagaimana mungkin para ahli ibadah keberatan melantunkan ayat-ayat suci? Mungkin kelelahan batinku. Kalau begitu, marilah kita menginang terlebih dahulu. Semoga sakit di tenggorokan para tuan guru bisa segera reda. Kusodorkan bakul rotan berisi pinang sirih, berharap mereka menyukai. Tanpa sengaja, kancip yang kusodorkan terlepas dari tangan dan jatuh ke kolong pondok melalui celah papan lantai yang lapuk. Aku menghela nafas, menyesali ketololanku. Permisi, Tuan Haji, biar saya ambil kancipnya. Tuan-tuan tunggu saja di sini. Aku beranjak ke dapur, mengambil pelita damar, lalu melangkah menuju pintu. Para tuan guru menatapku yang melangkah gontai di depan mereka. Meski duduk berjauhan, mereka saling bergumam satu sama lain. Kupingku sudah tua, tidak mendengar jelas ucapan mereka.
Tiba di pintu, kulangkahkan kaki setapak demi setapak di anak tangga yang hingga kakiku berjejak di atas tanah. Setengah menunduk, kususuri kolong pondok sejengkal demi sejengkal. Pelita yang temaram ditambah mata yang tak lagi awas membuatku kesulitan untuk mencari besi hitam berukuran tapak tangan itu. Deg, jantungku berdegup kencang dan nafasku tertahan. Di sudut tiang penyangga, berjuntai benda asing meliuk-liuk, bercorak kuning dan bertutul hitam. Dengan hati-hati, aku mendekat. Astagfirullahaladzim. Jantungku rasanya hampir copot. Rupanya yang menjuntai adalah ekor macan. Ekor itu menjulur dari dalam pondok, bergerak-gerak di celah lubang tiang penyangga. Seketika tubuhku gemetar tidak karuan. Kualihkan pandangan mencari di sudut tiang lain. Lagi-lagi lututku rasanya lemas. Aku tersungkur di kolong pondok dengan perasaan takut. Rupanya 5 ekor macan jadi-jadian tengah mengincar mayat kekasihku. Aku membaca ayat suci dalam hati, namun bacaanku malah amburadul. Takut-takut, aku berusaha bangkit berdiri. Aku memutar otak agar bisa selamat. Terlintas begitu saja. Ku ambil tali haduk yang ada di sudut lain. Konon, katanya makhluk halus tidak berdaya dengan tali haduk. Tali yang terbuat dari jalinan sabut kelapa. Sambil mengucap bismillah, ku buat simpul jerat untuk mengikat ekor 5 macan itu pada tiang penyangga. Ku pasang dengan sangat hati-hati dengan perasaan was-was. Sesekali simpul itu terlepas karena ekornya terus bergerak-gerak. Setelah mencoba beberapa kali, usahaku mendatangkan hasil. Ekor kelima macan itu sudah terjerat. Semakin bergerak, maka tali yang mengikat akan semakin kencang. Untung saja, bertahun-tahun mendampingi lelakiku di hutan, membuatku bisa membuat simpul jerat untuk menjebak hewan liar. Kini simpul jerat itu berguna untuk menghabisi kawanan siluman macan. Dengan pasti, kunyalakan api di setiap sudut pondok. Aku melangkah mundur ketika api mulai menyala. Pondok berguncang hebat seiring api yang semakin membara. Dari dalam terdengar auman penuh amarah sekaligus kesakitan. Ladang yang gelap seketika terang benderang, diiringi riuh suara binatang dari hutan. Auman macan semakin menjadi-jadi, riuh dan putus asa. Suasana semakin tegang karena api terus membakar jengkal demi jengkal pondok di hadapanku. Dengan tenang, aku terus memandang ke arah pondok kayu yang menyala-nyala. Untuk sementara, aku tak perlu risau bagaimana cara menguburkan jasad kekasihku. Demikian kisah kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.